Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahi wa ba'du. Ikhwafillah, sahabat Tasik Ngaji semuanya, semoga ada dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kami akan menjawab tuduhan dari Pendeta Saiful Ibrahim yang mengatakan dalam at-tahiyat bahwasanya yang masuk surga itu hanya baginda Nabi Muhammad SAW dengan keluarganya, sedangkan umatnya pengikut Nabi Muhammad SAW itu tidak akan masuk surga. Alasannya karena dalam at-tahiyat itu tidak dibacakan keselamatan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Artinya yang selamat dan masuk surga hanyalah Muhammad SAW. Katanya demikian, ikhwafillah. Akan tetapi kita akan saksikan terlebih dahulu videonya, lalu kemudian kita akan tanggapi segala tuduhan fitnahannya kepada Islam, ikhwafillah. Silahkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ngerti nggak kamu? Ya. Itu artinya ya Allah selamatkan Muhammad dan turunannya. Siregar nggak masuk surga, nggak selamat. Kenapa? Ya yang selamat yang didoakan di dalam tahiyat itu hanya Muhammad dan turunannya. Baik, ikhwafillah, barusan kita sudah dengarkan bersama bagaimana tuduhan yang sangat keji, fitnahan yang sangat keji. Katanya dalam sholat at-tahiyat akhir dikatakan bahwasanya umat Nabi SAW itu tidak akan masuk surga, hanya Muhammad SAW dengan keluarganya yang akan masuk surga. Katanya di Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu yang akan dijamin masuk surga. Demikian ikhwafillah penuturan daripada Pendeta Saiful Ibrahim ini. Baik, kita akan jelaskan mengenai at-tahiyat ini. Nah, at-tahiyat ini ada dua, ikhwafillah, ada tahiyat awal dan ada tahiyat akhir. Sebagaimana kita ketahui, kalau misalkan orang ini betul dulunya melaksanakan ibadah sholat, kalau misalkan Pendeta Saiful Ibrahim ini dulunya ketika di Muslim pernah melaksanakan ibadah sholat lalu kemudian paham dengan makna dalam sholat, tentu dia tidak akan berbicara seperti ini, ikhwafillah. Kenapa? Yang pertama, dalam tahiyat sering kita baca doanya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Kalau misalkan pendeta ini dulunya ketika di Muslim dia melaksanakan Islam dengan baik dan benar, dan dia suka melaksanakan sholat dan tahu makna dari tahiyat, tentu dia tidak akan berbicara seperti ini, ikhwafillah, menuduh dan menfitnah. Katanya umatnya Nabi Muhammad SAW tidak akan masuk surga karena dalam tahiyat akhir itu tidak didoakan. Mohon maaf, kalau misalkan kita maknai secara kata per kata dalam tahiyat itu at-tahiyyat, segala penghormatan, al-mubarakah, keberkahan, as-salawatut thayyibatu lillah, salawat yang suci, at-thayyibat dan kebaikan-kebaikan lillah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka, keselamatan, ayyuhan nabiyyu, hai nabi, wa rahmatullah, dan rahmat, kasih sayang Allah, wa barakatuh, keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. As-sana, di kata ini yang katanya Saiful Ibrahim mengatakan bahwa umat Islam itu tidak akan selamat karena tidak didoakan dalam tahiyat itu. Mari kita baca. Assalamu alayna, keselamatan bagi kita semua. Siapa? Kita yang membaca itu. Assalamu alayna. Alayna itu dhamir untuk kita. Alayna. Ada alaihi, alaihima, alaihim, alaiha, alaihima, alaihinna, alaika, alaikuma, alaikum, alaiki, alaikuma, alaikunna, alayya, alayna. Itu dhamir dalam bahasa Arab ada 14. Alayna, keselamatan bagi kami. Lalu kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, wa ala ibad. Ibad itu jama dari kata abdun. Di sini tidak disebutkan hanya satu orang, tetapi assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, dan keselamatan bagi hamba-hamba. Berarti lebih daripada satu. bukan hanya baginda Nabi Muhammad SAW dengan keluarganya, akan tetapi berikut pengikutnya, umatnya
dia akan mendapatkan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalkan Anda belum tahu tahiyat itu seperti apa, janganlah berkata fitnah, janganlah berkata bohong. Karena kalau misalkan kita baca dari awal sampai akhir itu tahiyat, di sana ada doa yang bukan hanya kepada Nabi Muhammad SAW, akan tetapi doa itu kembali kepada kita semua sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian, kenapa kita harus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW? Bukankah Nabi itu ainur rahmah, sumbernya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala? Nah, hal ini sebetulnya sudah dijelaskan ikhwafillah di video sebelumnya. Kami akan taruh linknya di bawah. Kenapa kita harus solawat kepada Nabi Muhammad SAW? Baik ikhwafillah, supaya tidak kepanjangan untuk video kali ini, mungkin saya akhiri dulu. Dan saya ingatkan kepada pendeta Saiful Ibrahim, kalau misalkan Anda tidak tahu tentang Islam, jangan Anda bawa-bawa Islam, jangan Anda fitnah Islam, jangan Anda ingin tenar, ingin terkenal dengan cara yang kotor. Untuk itu Anda tobat. Kalau misalkan Anda tidak mau masuk Islam, itu terserah Anda. Akan tetapi jangan sekali-kali Anda memfitnah Islam, karena kebenaran itu akan semakin tampak dan kebatilan akan semakin tenggelam. Ikhwafillah, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim.